Tok, sebelum gua mulai lu berdiri dulu, Tok. Kita berdiri dulu boleh nggak? Biar Boleh. kelihatan tingginya. Aduh, aku kecil banget. Halo. Kayak gue kalau makan mie ayam, Heeh. yang lain pada satu, dulu gue SMP minimal 4. Luar biasa, luar Terus di hari biasa. pertama itu gue keras banget. Kerasukan. Pas gue dateng, Fadi negor gue. Heeh. Gue ngomong assalamualaikum, gue ngerasa di situ gue cuma diem. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Hai, kembali bersama saya Hira Syahir di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Masih di edisi Kuncen Film. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa juga. Kalau kemarin udah ada, apa kemarin tuh? Cowok terganteng se-Indonesia. Terus udah gitu udah ada the most wanted woman, the most wanted girl di Indonesia. Ada juga ahli e-sport dan kali ini Kes Kuncennya luar biasa ya ngomong-ngomong ya. Di sini kita kedatangan salah seorang yang paling tinggi di Indonesia. Di sini ada Pratito Wibowo. Halo. Tok, sebelum gua mulai lu berdiri dulu, Tok. Kita berdiri dulu boleh nggak? Biar Boleh. kelihatan tingginya. Aduh, aku kecil banget. Halo. Gila ya, gue langsung berasa, aduh. Kayaknya aku kurang gizi dulu. Tok, lu tuh Iya. biasa dikenal sebagai Mas Jangkung, betul nggak sih? Itu branding di sosmed, Branding di sosmednya adalah Mas Jangkung. Jadi tinggi lo berapa sih sebenarnya? 2,10 meter. 2,10 meter, Yes. guys. Saya di sini siapa yang tingginya juga sampai sebegitu? Gimana ceritanya lo bisa sampai 2,1? Lo minum susu nggak berhenti-berhenti, kelebihan kalsium atau gimana tuh? Jawaban serius, jawaban bercanda. Bercanda dulu deh. Bercanda dulu. Jadi gue itu anak ketiga. Heeh. Sebenarnya tapi nyokap gue sebenarnya cuma punya 2. Oke. Karena gue hadiah Ciki. Apa-apa? Hadiah Ciki. Kakak gue beli Ciki di gosok keluar gue. Dia Ciki. Keluar langsung deng gitu dong. Keluar. Langsung keluar bayi 3 bulan. Oke, sekarang jawaban serius. Jawaban serius? Gen. Gen berarti keluarga lu tinggi-tinggi nih? Buat orang Indonesia katanya tinggi. Almarhum bokap gue itu 185. Oh iya tinggi dong. Nyokap Heeh. 160. Nyokap, iya oke. Dan ya kita tahu lah Indonesia kan banyak mitos. Heeh, heeh. Katanya eyang dari eyang itu tingginya segua juga, 2 meter lebih juga. Oh, oke. Jadi katanya ya kalau ada yang tinggi nggak akan Bisa. langsung. Iya, nurunnya ke berapa generasi setelahnya, kayak gitu ya. Katanya gue begitu. Katanya Oke. malah Mbah Eyang Buyut ini katanya tingginya hampir 3 meter. Hah? So
Tapi gue iyain aja karena kan namanya juga mitos orang tua kan. Iya 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 So iya iya. ya udah, ya nikmatin aja. Oke, wow. Tapi saat ini sekarang di generasi yang sekarang ini lu yang paling tinggi atau ada sepupu lu atau siapa yang juga tingginya sama lo? So far paling tinggi gue. Paling tinggi Iya. lo ya. Gimana rasanya jadi orang tinggi? Karena kan maksudnya lu di Indonesia yang notabene mungkin orang-orang setinggi gue, enggak setinggi gue sih nggak begitu tinggi ya guys, maaf. Cuman maksudnya ya kurang lebih lah, kalaupun lebih tinggi ya lebih tinggi-tinggi dikit lah gitu. Maksudnya gimana rasanya lu berada di negara yang pasti notabene orang-orang di bawah lu dong tingginya, ya nggak sih? Iya, mayoritas. Jarang kan lu ngomong sama yang bisa eye level gitu. Ya, jarang. Jarang banget Jarang. kan? Heeh. Rasanya apa ya? Sebenarnya udah berdamai. Cuman Oh, tapi sempet ada rasa yang nggak enak dulunya? sampai sekarang sebenarnya masih ada dikit doang. Oh ya? Apa, rasa apa? Apa ya? Masih ada rasa sedikit tuh kayak gue nih normal, cuman lo semua memperlakukan gue kenapa kayak gue Abnormal gitu? sirkus sih. So, Oke. ya, jadi kayak gitu. Gue kayak ya gue tahu. Jadi gue sering juga jalan diliatin orang gitu kan. Itu udah biasa. Cuman respon orangnya ada foto candid apa segala macem. I'm just a normal human being aja udah gitu. Jangan perlakukan gue kayak sirkus, kayak sesuatu yang ya memang tidak pernah melihat gue sih mereka ya, tapi ya at least nanya sampar ngobrol, nggak yang ih aneh nih tinggi banget gitu. Nggak yang tahu kan kayak catcalling. Yes. Kayak gitu. Iya. Ini POV yang berbeda ya. Kalau gue mungkin karena gue merasa gue pendek sebagai orang Indonesia. Maksudnya gue merasa gue pendek. Kadang-kadang gue minder gitu. Maksudnya ih gila ya, keren banget tuh cewek, tinggi banget gitu. Nah sedangkan lo, maksudnya gue melihatnya, lu seharusnya ini sesuatu yang keren dong. Gila gue tinggi nih gitu. Kalau gue melihatnya malah begitu gitu. Maksudnya wah gila, sebagai orang yang mungkin kurang tinggi gitu ya. Jadi mungkin maksudnya kalau gue ngelihatnya seharusnya nih, pikiran lo tuh wah gila nih gue keren, itu gue tinggi. Karena gue dari kacamata orang yang kurang tinggi, gue kadang-kadang suka kayak insecure deh kalau ngeliat cewek-cewek tinggi gitu. Awalnya gue berpikir seperti itu. Ya. Cuman ya namanya juga sosmed kejam ya. Dikatain kayak cuma tinggi, cuma tinggi lo, muka lo tablo, percuma lo tinggi tapi nggak atlet apa segala macem. Gue pas baca kan nggak harus atlet ya. itu. Yang kedua, dia insecure, ada cewek, idaman gue banget. Oke, satu. Oke. Mungkin tadi siapa? The most wanted girl in Indonesia? Yes. Sama siapa tadi yang cowok paling ganteng? Cowok paling ganteng. Mungkin kalah sama gue. Ya kalah dong, tingginya pasti kalah. Mungkin yang cewek juga mau sama gue. Asik. Coba kita tanya nanti ya. Cowok tinggi kan idaman. Asik, benar. Cowok tinggi idaman kok. Nah, terus udah gitu sekarang dengan tinggi kamu ini apa yang kamu lakukan hari-hari? Ngonten. Jadi lu menjual ketinggian lo? Jelas. Itu ada orang yang bilang cuma jual tinggi. Ya nggak apa-apa, orang-orang juga maksudnya yang ganteng jual gantengnya, yang cantik jual cantiknya, ya nggak sih? Yang tinggi kenapa nggak boleh jual tinggi? Benar banget. Itu dia. Terus kalau konten tinggi nih, konten si Mas Jangkung tadi apa aja sih yang lo kontenin? Yang buat apa ya, pertanyaan dari teman-teman gue yang buat mereka, gue bisa, lo bisa nggak sih? Contoh, mobil gue apa? Gue naik transportasi umum, antara bis, kereta, pesawat, terus kalau masuk ke theme park, betul. gitu. Jadi ada pengalaman kemarin, gue kira theme park di luar negeri itu ramah untuk orang tinggi. Kemana lu luar negerinya? Ntar dulu. Genting. Ya Genting kan masih sama-sama Asia, bos. Dari puluhan attraction, cuma bisa naik 4. Karena yang lain ketika lu max-nya 195. Oh, ada maksimumnya ya? Gue pikir kalau wahana-wahana gitu cuma minimum doang. Dan mereka ketat. Oh ya? Mereka nanya, how tall are you?
190. Disuruh cek. No, you over, you go home. Ngapain gue bayar mahal ke sini? Banyak yang nggak bisa Banyak yang jadinya. nggak bisa. Oh my God. Gua ke USS itu waktu itu masih SMP, jadi masih Hah. aman. Waktu itu belum setinggi ini? Belum. Tinggi lo berapa waktu SMP? 180, 190. Wah, udah tinggi juga ya buat anak SMP. Tapi gue SMA gue 2 meter baru SMA. SMA tiba-tiba Kelas menjulang. 1, tiba-tiba menjulang. Dan dari situ terus. Terus. Seharusnya masih Oh, maksudnya seharusnya masih. nambah. Heeh. Tapi karena waktu itu dicek ke dokter, ternyata growth hormonnya berlebihan, jadi di stop. Wow, jadi ini ada growth hormone yang berlebihan di dalam Yes. tubuh, di dalam diri lo sehingga jadi lo menjulang terus ke Ya. atas. Akhirnya di stop tuh sama dokter. Di Kalau stop. enggak tuh bisa. Setidaknya 25 cm lagi. Iya sih, capek juga sih ya. Tapi, Capek. nah lo kan kalau misalnya orang tinggi itu kan ngomong sama orang jadi ngelihat ya kayak lo deh kalau kita berdiri gitu lo pasti kan ngeliat gue gini dong. Iya. Bongkok nggak sih akhirnya? Pada akhirnya mau. Karena lo Saya terbiasa ngomong gini Iya, ke orang. saya itu mungkin karma karena terbiasa merendahkan orang lain. Jadi beneran rendah deh orang lain di mata lo. Ini bener-bener rendah, literally. Rendah. Bungkuk tapi gua itu mengimbangi dengan olahraga. Olahraga lo apa? Yang sekarang lagi lari padel pickle. Lari, pedal, pickle. Terus kalau misalnya, kan katanya gue nggak tahu ya, kan katanya kalau misalnya semakin tinggi berarti kebutuhan kalsium juga lebih banyak, ya nggak sih? Gue nggak ngerti deh. Maksudnya secara bone, tulangnya kan ada ini nggak sih? Maksudnya diet khusus dari dokter yang Enggak. sama aja berarti kan? Mungkin bukan dari dokter ya. Heeh. Mungkin permintaan tubuh gue sendiri. Iya. Oh lo emang kerasa gitu kayak. Rasa. Kayak gue kalau makan mie ayam, Heeh. yang lain pada 1, dulu gue SMP minimal 4. Ah, 4 mangkok. 4. 4 mangkok. Tapi itu nggak lari ke gemuk, lo larinya ke atas. Enak ya? Terus dulu Gue juga mau. susu literan tau kan? Hah? Nyokap gue beli 4 buat 1 bulan. Gone in 10 days. 4 liter tuh. 4 liter 10 hari. Gile. Lu emang kepengen gitu bawaannya? Mungkin ya memang karena kebutuhan itu tadi ya, badannya Iya. minta gitu ya. Emang badannya minta. Kayak craving jadinya gitu. Craving. Jadi susu, gula, karbohidrat, apa segala macam gue makan dan gue nggak pernah mikir. Kenapa lu nggak basket aja olahraganya? Dulu basket. Dulu basket. SMA sampai kuliah tuh basket. Nah, kalau basketnya enak kayaknya nggak effort gitu ya nggak sih? Pengennya begitu, cuman buat pelatih-pelatih basket yang nonton pasti tidak mau kalau pemainnya tidak effort. Bener nggak? Soalnya kayak dia udah tinggi banget, kayak masukin bola tinggal tung gitu. Udah enak banget gak sih? Gue tuh sering kayak Lu nggak gitu. usah loncat-loncat kan? Sering kayak gitu. Diomelin. Iya sih, kali kata pemain basketnya ini bukan olahraga loh. Katanya gitu. Diteriakin, wah emang main gak lo? Gitu. Yang Jadi bener. udah gak mau lagi main basket. Profesional enggak. Tapi ya, memang main Karena nyantanya. tidak challenging juga kali ya, akhirnya kayaknya bola tinggal tung gitu ya gak sih? Seru banget deh. Terus lo akhirnya membranding diri lo menjadi si Mas Jangkung ini. Mas Jangkung. Dan gimana sih asal muasal sampai akhirnya lo masuk ke dunia entertain, perfilman terutama? Semua gara-gara mulutmu harimau. Apa? Lo ngomong apa coba toh? Jadi gini, kakak gue yang pertama tuh pemain juga. Pemain film? Udah pensiun. Oke. FTV sih. Oke. Tapi dia nggak setinggi lo? Enggak, kayak perempuan 172. Oke, tinggi dong. Sekarang film layar lebar gue lebih banyak dari layar lebar dia. Oh ya? Dia 3, gue sekarang 6. Wow, oke udah 2 kali lipat ya? Udah 2 kali lipat. Cuman FTV dia hampir 100. Oh, So, banyak ya. FTV Queen lah. Oke. Gue tuh pertama kali bilang nggak mau adalah ketika dia menikah. Infotainment masuk apa segala macam, rame, riweuh. Gue kayak
semua teman-teman gue tahu siapa pasangan ini, gue kayak too much Exposure. ya, tidak ada privacy. Itu tahun 2008. Gue ngomongnya 2010. Mm-mm. Gue nggak mau masuk entertainment, gue tidak mau jadi public figure, gue tidak mau jadi artis. Oke. Gue mau menjauhi dunia ini. Gue nikmatin duitnya dari kakak gue aja. Eh, Karena kan kakak menafkahi adiknya. Ya kan? Oke. Menafkahi adiknya udah tuh enak. Cuman some days in 2018, Hah? ada nelpon gue. Boleh sebut nama nggak? Boleh. Nanti kalau ini kita bisa cut, tenang, Nggak. ini editable kok. Bang Kinoy. Oh iya, Azhar tahu Kinoy gue. Lubis. Mm-mm. Nelpon. Ini out of nowhere atau karena dia tahu lu Out of adiknya? nowhere. Oh, oke. Dia lihat di sosmed Nggak atau? tahu. Oke. Ini Tito. Ya, ini gue gini. Oh iya, kenapa? Ketemu dong. Gue mau lihat. Dan lu belum mikir awalnya maksudnya? Belum. Oke. Nyoba kostum, apa segala macam. Lo mau main nggak? Berangkat ke Jogja nih. Gue cocok sama lo. Boleh bang. Udah berangkat ke Jogja. Film pertama gue Mangku Jiwo. Oh, Mangku Jiwo. Yes. Lu berperan sebagai apa waktu itu? Gue gak pernah nonton. Gue gak nonton film horor. Aduh, gue lupa namanya. Begu Ganjang. Tapi sebagai hantu-hantunya. Yes. Oke. Setelah itu film horor lu berarti udah ada berapa? 6 itu horor semua? Enggak. Horor semua. Horor semua. Dan semuanya berperan sebagai hantu? Ya. Jadi spesialis hantu nih? Betul. Wow, oke. Blessing in disguise. Blessing is disguise. Iya, betul. Keren. Nah, terus pada saat kuncen waktu itu Yose kan yang Ya, Pak Yose. Yose langsung menghubungi lo nih ya. Maksudnya Yose kan ngomong nih sama kita gitu. Pokoknya gue mau Bahu Rekso ini ada, pokoknya gue udah ada orangnya gitu. Kayaknya waktu pertama kali lu datang gue sempat ketemu deh. Waktu pertama reading. Tapi sekilas doang. Karena kayaknya gue buru-buru juga sih. Pertama banget. Nah, habis itu gue gak ini lagi kan gue. Nah, ya misalnya Yose itu langsung pokoknya gue mau dia nih gitu kan. Pada saat lu pertama kali ditelepon Yose untuk memerankan Bahu Rekso ya di sini ya di Kuncen ya. Bahu Rekso di Kuncen, apa yang terlintas dalam pikiran lu? Sebenarnya belum tahu mau meranin apa. Satu ditelepon. Pokoknya suruh datang aja. Lucunya adalah itu lagi pulang dari rumah mertua. Oke. Lagi pulang, lagi di stasiun. Kering. Siapa nih? Tito, saya yang nelpon bukan Mbak Noni. Mbak Noni. Tito, saya ini dari Yose Purnomo. Oh iya. Saya mau kamu main di sini sekian hari, budgetnya sekian. Mau nggak? Mau. Ya udah, kirimin porto apa segala macam. Oke, Mbak. WA. Oke, besok datang ke sini, alamatnya dikasih. Datang, ngobrol di sini, dijelasin. Oke, tes kostum pulang. Jadi Kuncen nih, apa ya? Tak. Cepet lah ya, karena mungkin Yose udah tahu siapa yang dia mau gitu. Nah terus pada saat memerankan Bahu Rekso, nih cerita nih selama, gue kan gak ngikut nih pas syuting. Lu ada kejadian apa aja sih selama syuting memerankan Bahu Rekso? Apa kesan pesan duka sukanya waktu memerankan Bahu Rekso? Bahu Rekso ini sosok seperti apa dulu deh? Bahu Rekso tuh sebenarnya baik. Cuman karena berseberangan aja, karena diganggu, jadi ngamuk. Oke. Nah itu, jadi ketika diganggu sama si anak-anak ini, Bahu Rekso turun. Pada saat setelah Kuncen mati itu ceritanya. Oke. Kuncen mati, ada anak-anak ini kayak, kalian ngapain sih? Gitu. Jadi sebenarnya gue tuh melindungi sebenarnya. Cuman ya, lihat nanti lah. Saya lihat nanti teman-teman, lihat semuanya. Terus pada saat selama proses syuting, apa saja yang terjadi? Kuncen tuh menyenangkan. Syutingnya menyenangkan sekali. Oh ya? Ya. Yang tidak menyenangkan hanya satu. Apa tuh? Setiap selesai hari syuting. Kenapa?
prostetiknya, Oh iya, ngapusnya. kebayang. Lo waktu itu di make upin di kostum tuh, ih, makan waktu berapa jam? Lo harus mulai start make up sampai dengan lo take shotnya itu berapa jam tuh, Tok? Make up tuh 1,5 sampai 2 jam. Semua nih sampai Semua. tangan-tangan ini. Muka apa segala Heeh. macam, tempel prostetik apa. Masangnya cepet banget. Lepas ya lebih lama? Lepasnya itu PR, karena kan pakai body paint-nya itu berdobel-dobel ya. Heeh. Jadi ada ijo, ada hitam, ijo, merah, hitam. Oke. Gosok, di set kayaknya udah bersih. Pas mandi, Nempel-nempel kayak daki nongol gitu lagi. ya? Day one, gue balik dari set itu jam 2:30 pagi. Heeh. Nyampe hotel jam 4. Jam 6 baru tidur. Saking lu cuman untuk ngegosok-gosokin? Gue di shower sama istri gue kayak, Ya ampun, kebayang. akhirnya karena masih ada beberapa titik Heeh. yang tidak hilang, kan hotel kasurnya putih Iya. semuanya. Nempel tuh. Enggak, kaos kaki, celana training panjang, Jadi gua lapis ditutup-tutupin, sarung, pakai hoodie, pakai masker. Ya ampun, untung di sana dingin loh, kalau panas Hotelnya PR. tidak, Hotelnya nggak dingin? hotelnya tidak sedingin set. Oke. Jadi kayak Dan besok lu balik ke tempat syuting, di make upin lagi sama Ya, di prostetik betul. yang sama juga, mati. Berapa hari? 10 hari? Total 12. Luar biasa, totalitas toh. Yang paling keren yang di puncak. Ada apa nih puncak? Itu kan berarti seminggu terakhir di puncak. Mm-mm. FYI, kostum gua hanya pakai underwear di puncak setelah maghrib. Dingin ya? Abis itu kerokan nggak lu pulang-pulang? I don't have to explain. Ya, I don't have to explain. Ya. Tag-nya ada yang setengah. Tag-nya kan gantian. Hah. Ada yang, ya kalau waktu abis makan masih enak lah. Jadi kan tag gue ada yang gue makan tuh abis ya jam makan malam lah, jam 6 sampai jam 7. Perut masih kenyang, badan masih hangat, ya kan. Jam 10, MTM terus jam 2, ayo bawa rekso. Ayo. Oh, gila. Pas ke setnya, bukan tempat nunggu kan enak. Cuman pas di set, bener-bener di sana kan dingin banget. gue lupa hari keberapa di puncak, jam 11 hujan. Oke. Bayangin hujan hanya pakai underwear saja, underwear spandex, angin setelah hujan di puncak. Aduh. Jam 1 pagi Abis itu lu kerokan nggak? tidur. Udah nggak sanggup lagi. Tidur, minum Paracetamol. bukan paracetamol. Tolak angin. Minum tolak angin, sendawa 10 menit nggak berhenti. Masuk angin Kan deh, sendawa lagi kan. langsung kan. Luar biasa, Terus di hari pertama itu gua keras banget. Kerasukan. Kok gue gak pernah denger cerita yang ini? Yang gue denger si Miss K yang kerasukan. Itu ya, Ha-ha. yang di puncak kan. Ini lu di mana? Day one. Dewan yang di puncak atau yang di Day one Jogja, syuting. di Cuntel? Di Cuntel. Apa gimana ceritanya? Yang ini gue gak denger nih. Gue malah gak tahu. Jadi gini, set sama base camp-nya kan seberangan. Oke. Set sama base camp seberangan. Ha-ha. Set sama base camp seberangan. Rumah set base camp-nya itu rumah orang harus produksian sewa. Ha-ha. Gue tuh mulai di make up jam habis maghrib. Oke. Mulai di make up. Ini masih day one nih, masih Day hari one, pertama banget. Day Oke. one, habis maghrib. Karena gue enak, pagi selamatan gue ikut, Ha-ha. setelahnya bebas mau ngapain, Iya. nyantai-nyantai udah. Baru habis maghrib baru Habis ini. makan, make up, 8,
kok perut nggak enak, berat ya, bawaannya pengen tidur mulu, akhirnya tidur. Udah make up tuh? Udah full make Udah up lo? full, Oke. cuman belum pakai wig-nya aja. Heeh. Udah tuh terus, kok lama ya, kok berat banget rasanya. Akhirnya pindah ke kamar, ada kamar yang punya rumah kan. Heeh. Ngomong ke telco sama Mas Gigi sama istriku ngomong. Itu si bahu reksonya nggak suka sama dia. The real bahu rekso. Ya, Ini luar biasa ya Kuncen ya. Miss K-nya juga nggak mau maksudnya nggak mau digantiin the real bahu rekso juga. yang yang punya rumah ngomong bahu reksonya nggak suka karena Ini sama yang punya rumah yang ngomong. ya, Mungkin dia udah biasa kali ya. ya. Maksudnya dia tahu dunia-dunia begini ya. Udah BSD kayaknya sama bahu rekso. Gila. Jadi diomongin Si yang punya rumah ngomong ke istri lo sama ke telco, Gege. sama Oke. ke Gigi. Udah. Heeh. Jadi itu gue lupa jam berapa. Itu lo belum take. Belum. Oke, terus? Itu belum teh, pokoknya tuh udah diminum teh hangat, apa segala macem tuh kayak, kok berat banget. Pas udah dipanggil ke set, ada di BTS. Ada di BTS. Wah, harus dicek di BTS. Pas gue dateng, Fadi negor gue. Heeh. Gue ngomong assalamualaikum, gue ngerasa di situ gue cuma diem. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Jadi kan gue nonton videonya kan. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Fadi kayak, anjing serem banget gitu kan. Lu ngomong assalamualaikum ke Fadi padahal lu lagi nggak ngomong, lu ngerasa lu nggak ngomong. Gue ngantuk di situ, gue diem. Di set ada kamar. Heeh. Jadi yang di rumah base camp itu kasurnya bukan spring bed. Pas masuk di spring bed di set, seger langsung. Langsung seger. Beda banget sama waktu Masih di base masih di camp. base camp. Jadi lu kerasa banget itu beratnya. Pas masuk, kan itu jam berapa ya? Udah setengah 12. Keluar lagi kan. Jadi pas masuk itu mas tiduran aja dulu. Heeh. Pas tiduran nyentuh kasur, teng. Kok badan gue enak, Tiba-tiba aja. tiba-tiba. Udah habis itu udah normal lagi. Normal tag pulang. Besok-besoknya si bahu rekso ini, the real bahu rekso nggak datang lagi deh? Enggak, Nggak karena gue di pernah. Jogja cuma sehari. Oke. Jadi nyampe, besoknya istirahat, malamnya pulang. Jadi pada saat lu memerankan si bahu rekso yang itu Di Jogja, di Jogja, sepertinya the real bahu rekso sebetulnya nggak yang main. suka, iya. Luar biasa ya, Miss K-nya the real Miss K, bahu reksonya juga the real bahu rekso. Ini sebetulnya kita lagi syuting film apa sih guys? Kok kayaknya agak serem ya? Itu yang Miski tuh yang penari ya? Enggak, yang di puncak. Yang di puncak kan? Yang Mbak Kuntinya. Mbak Uti kan? Heeh. Itu lo ada gak sih di set? Kan anak-anak semuanya Lagi ya. di tempat makeup sebelah Diska. Oke. Jadi gue lagi makeup. Lo denger tuh suara melengking suaranya itu? Iya, gue lagi makeup, Davina lagi makeup. Heeh. Sebelahan. Wah, gedung. Wah gila. Mikirnya Fonzi totalitas banget nih gitu ya? Gue gak tahu siapa. Heeh. Gue cuma tahu, wah gila totalitasnya yang di atas. Karena kan gue gak ke atas. Nah, cuman lu denger tuh suaranya? Gedebuk, Heeh. teriak. Wah gila keren banget. Tapi gue gak ada yang aneh. Heeh. Gak ada action. Antara Iya, nggak iya. kedengeran, Nggak kedengeran atau apa. heeh. Wah gila keren banget. Terus tiba-tiba ada Kunti kesurupan. Gue belakang aja lah bikin kopi. Langsung begitu. Dan fun fact-nya adalah si Kunti itu sebelum naik, Heeh. seharian sebelah gue. Oke. Matanya kosong. Oh emang lu ngelihat dia memang ini? Matanya kosong. Sama tim wardrobe tuh dibilangin, Neng, jangan bengong, bahaya.
Oh, udah Hino. berkali-kali tuh si Udah. Tim Wardrobe ngomong. Tim Wardrobe sama Udah tim feeling efek. kayaknya ya, heeh. Kan Wardrobe sama efek jadi satu tuh. Iya. Dibilangin, jangan bengong. Neng, kamu jangan bengong, Neng. Gitu. Iya, katanya kayaknya bukan nggak suka. Apa ya dibilang ya? Apa kemarin Cinta bilangnya? Terlalu mirip, katanya menyerupai gue banget, katanya gitu. Heeh, Not first luar time. biasa. Luar biasa sampai akhirnya dimasukin beneran supaya act-nya lebih real kali ya. Fun fact, dia hari pertama. Iya, iya, iya. Itu, Itu jadi juga. langsung dibahas semua. Oh, memang kayak gitu. Pertama kali nggak lu lihat orang kerasukan? Enggak. Oh, emang pernah sebelum. Oh iya ya, dia Kan bagiannya saya jadi korbannya. hantu mulu. Iya. Saya korbannya. Benar, benar, benar. Saya produksian 6 film, 5 ada yang kesurupan. 5 kesurupan? Selalu? Selalu. Oh ya? Kenapa? Karena lu terlalu menyerupai mereka. Korbannya bukan cuma gua. Ada yang lain-lain juga kena. Gua korban di 2 film. Heeh. Tapi pada saat misalnya kayak lu kesurupan yang sebelum-sebelumnya tuh gitu ya, maksudnya ada satu cerita yang lu kesurupan sampai tidak terkontrol nggak? Atau semuanya masih bisa lu kontrol? Semua tidak terkontrol karena guanya tidak sadar. Gua melakukan tapi tidak rusuh. Oh iya, tapi untungnya lu nggak rusuh ya maksudnya, heeh. Untungnya si makhluknya tidak rusuh. Semuanya hanya Kayaknya makhluk itu mungkin saking ininya sama lu kali, maksudnya lu daripada acting gue mendingan masuk aja, jadi lu actingnya natural, mungkin gitu kali maksudnya nggak sih? terima kasih, saya makan gaji buta. Iya dong. Iya makanya, jadi lu nggak effort gitu, maksudnya gue effortless aja udah, dia masuk nih langsung, ya udah lu acting nih, gue yang acting real gitu kan Dia yang ibaratnya. acting, gue tidur. Enak. Enak banget kan dia. Tiba-tiba pulang. Toh, udah masuk transferan ya? Oke. Jangan-jangan dia minta komisi tuh, Toh. Bisa jadi. Iya, terus gimana tuh rasanya menjadi spesialis hantu? Seneng lah. Tetap ya menjadi sesuatu, maksudnya jadi suatu niche ya. Di mindset gue adalah sekarang. Heeh. Sebenarnya mau sombong, tapi nggak boleh sombong. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali sombong buat diri sendiri. Kalian yang butuh gue. Nggak ada gue, film kalian nggak jalan. Iya benar juga, kita nggak ada nih sosok Bahu Rekso ini gitu, susah banget kan kita bikin Bahu Rekso. Dan gue merasa beruntung sekali. Gue udah kerja sama 5 director, dan 5-5-nya tidak ada yang mau pakai CGI. Tidak ada yang mau pakai CGI, AI atau apapun itu. Iya, maksudnya tetap maunya asli, real. Yes. Gue bersyukur untuk itu. Jadi lu masih tetap kepake gitu kan Betul. ya? Kan sekarang udah zaman AI ya. Bener. Bisa Bener, aja, beda tetep bisa aja orang normal dibikin tinggi kan. Cuman gue berpikir, ya director Indonesia masih banyak yang menganut paham realism. Iya. Jadi berterima kasih, masih dipakai. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Ya, walaupun menjadi sosok hantu, tapi itu menjadi poinnya Tito ya jadinya ya. Benar. Dan ya itu tadi sampai Pak Yose aja bilang, gue butuh tinggi. Oh, Tito berarti. Langsung, udah semua orang pokoknya butuh tinggi langsung diingetnya lo ya. Ntar Pak Jose, ntar siapa, ntar tiba-tiba Steven Spielberg mungkin. Amin, bener. Amin. Atau enggak Lucas yang bikin Star Wars, saya kalau jadi Chewbacca juga mau kok. Amin, didoain tuh, didoain. Lu penasaran gak sih sama Kuncen? Asli, lu senang sama ceritanya? Ceritanya seneng. Ceritanya oke, cuman... Tapi waktu pertama kali lu dihubungin, terus udah gitu disuruh, oke ini filmnya judulnya Kuncen. Lu tahu gak sih arti kata Kuncen apa? Kuncen yang pertama kali melintas di kepala gua adalah pemegang kunci. Oke. Itu. Cuman karena pas tahu horor, ya ini kuncinya di mana nih? Oke. Antara tempat horor yang ini, yang ini, nggak tahu yang mana gitu. Tapi lu udah tahu nih arti kata Kuncen. Udah. Karena kan mungkin untuk sebagian orang, terutama Gen Z ini masih mereka tidak terlalu familiar nih dengan arti kata Kuncen gitu kan.
Tapi kalau lu emang udah terpapar lah ya gitu, maksudnya Sudah. udah ngerti kuncen sebagai juru kunci di suatu daerah, tempat, Tepat. atau apapun itu ya, gitu. Kebetulan keluarga saya keluarga Jawa, jadi Oh iya, kalau Jawa biasanya dari semua yang kita ini ya, case-case ya, kalau yang base-nya dari Jawa rata-rata mereka udah langsung tahu. Tapi betul. begitu anak-anak Jaksel gitu kan, maksudnya anak-anak Gen Z sekarang tuh mungkin kayak yang, "Kuncen apaan sih? Kuncen apaan sih?" Anak-anak gue juga kayak, "Kuncen apaan sih? Kuncen apaan sih?" Gitu. Mungkin karena tidak terbiasa. Tapi kuncen adalah juru kunci ya, Ya. adalah juru kunci di suatu tempat atau daerah atau apapun lah intinya juru kuncinya Kuncen gitu. yang paling terkenal adalah Mbah Marijan. Nah itu dia kalau teman-teman mau tahu maksudnya kuncen, Google aja Mbah Marijan pasti tahu deh jadinya, kuncen itu apa sih gitu. Penasaran dong tuh tanggal 6 nanti nonton kuncen? Penasaran banget karena apa ya, skripnya pas baca skripnya tuh lucu sih, serem, lucu, seru, tegang, lucu, seru, tegang, tegang, lucu. Banyak ininya ya. Gue nggak tahu gimana ceritanya kok bisa masuk komedi di sini. Itu kan pertama kali gue baca kan, gue ngeliat bagian gue. Kok ada lucunya sih? Ini filmnya film tegang deh ini. Ya oke, Oke, jadi penasaran dong nonton kuncen bareng kita nanti ya tanggal banget. 6 November 2025. Kesan dan pesan selama syuting film kuncen? Kesannya syutingnya sangat menyenangkan. Oke. Syutingnya sangat menyenangkan, eee, ke bonding-nya ada banget. Banget. Kekeluargaan bukan kayak kekeluargaan korporat. Seru lah ya Ya seru kekeluargaannya seru banget anak-anak keluarga, alhamdulillah, kayak heeh. gua sama semua cast-nya, Mhm, terutama sama Cinta sama Azela. mhm. Gua sama ibunya Azela nongkrong mulu berdua. "Halo Tante." Gue sampai kenal sama Azela, sama ibu bapaknya gue kenal karena Sampai kenal ngobrol di set. semuanya saya. Iya, sama ibunya Cinta juga, sama yang Sampai lain, Davina juga ya sering datang ke sama set ya? Davina, sama Foni, sama Mika tuh pas lagi nunggu, ya udah, Jadi seru ya jadi seru. kekeluargaannya ya? Terus yang paling gue inget tuh kapan nih? Oh ini, di puncak, Mhm, tiba-tiba Azela sama Davina bilang, "Itu ada makanan yang di luar, kalau mau makan aja." Jadi mereka kan kalau di puncak banyak yang jajanan motor iya, tuh, heeh. Mereka manggil si tukang motornya mereka manggil udah, "Produksian kalau mau makan, makan." langsung dari tukangnya. Tahu aja kalau di puncak lapar. Ya lu laparan gak sih bawaannya? Gua gua ngomong ke Bang Fadi sama Mas Rahul, riders gue cuma 2, Apa? rokok dan kopi, selesai. Pokoknya ada 2 itu aman? Rokok nggak perlu khusus gua, yang Heeh, penting minta rokok dong. Kalau kopi kan PU pasti pasti ada. ada. Kalau rokok tuh gue tinggal minta minta minta, asal ada, Asal ada aman. aman. Oke. Toh thank you banget Toh udah ngobrol Terima banyak di Hierarchy Insight. Toh ada pesan apa-apa nggak buat temen Hierarchy Insight mungkin tentang film Kuncen atau apapun pesan yang ingin kita sampaikan ke teman-teman Hierarchy Insight? tentang Kuncen. Kalau tentang Kuncen, nonton, nontonnya sama pasangan, sama pacar, sama suami, sama istri, jangan sama selingkuhan. Tapi kalau mau sama selingkuhan juga nggak apa-apa, harus sekalian. Gue nggak ikut ah. Nontonnya rame-rame yang pasti, Ajak keluarga, November, oh pas banget habis Halloween. Yes, Pas betul. banget habis Halloween nonton. Apa lagi ya? Tadi apa lagi? Kesan apapun pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana untuk teman-teman Hierarchy Insight, mungkin pesan dari seorang, eee, Mas Jangkung yang dengan tinggi 2,1 tadi. Oh, buat teman-teman gua yang tingginya sekitaran gua 2 meter ke atas dan masih insecure, atau siapapun lah yang masih insecure dengan dirinya, jangan insecure karena semua orang punya USP-nya masing-masing. Kalau lo nganggep belum ada, berarti belum ketemu. Itu aja. Yeay, thank you banget Terima Toh, thank kasih. you.
Thank you for having me. Thank you, kita yang thank you banget nih. Jangan lupa teman-teman nonton Tito sebagai Bahu Rekso nanti di Kuncen tayang tanggal 6 November 2025. Sampai ketemu. Bye-bye.